Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan kali ini memberikan kita kesehatan dan kesempatan bertemu dalam kegiatan bimbingan karir alumni khusus untuk pasca sarjana UMSU. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Senang sekali saya bisa berbicara di sini mewakili Career Development and Alumni Center Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Sukma Lesmana, SMSc PhD sebagai Ketua CDAC UMSU, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting kepada Bapak Ibu calon wisudawan alumni dari Pasca Sarjana UMSU yang mungkin sebentar lagi akan diwisuda. Tentunya ada beberapa informasi dan harapan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang diwakili oleh Career Development and Alumni Center yang nantinya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. CDAC UMSU dibentuk oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai satu lembaga yang nantinya dapat melakukan program-program persiapan, pengembangan karir, dan juga menghubungkan lulusan UMSU dengan dunia usaha, dunia industri. Dan CDAC UMSU dibentuk karena universitas menganggap dan bertanggung jawab tentang kelangsungan dari lulusan, dan tidak hanya berfokus pada mahasiswa baru, tapi juga berpikir bagaimana lulusan UMSU dapat mudah diserap, dapat mudah bersaing di dunia kerja yang semakin excited tantangannya. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi sebagai pengantar bagi Bapak Ibu sebelum nantinya mengikuti wisuda dan mengabdi di tengah masyarakat. Kita ketahui bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara dan Indonesia telah mencapai berbagai rekognisi, pemeringkatan, dan akreditasi yang tentunya membanggakan. Oleh karena itu, masyarakat pasti akan melihat bagaimana lulusan sebagai output dari sebuah perguruan tinggi, terkhusus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bisa berkiprah dan bisa nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat, nusa bangsa, dan agama. Baik, saya akan share bahan presentasi saya. CDAC UMSU secara lengkap nantinya Bapak Ibu bisa melihat informasi detailnya di dalam website kami di cdac.umsu.ac.id. Kemudian kami juga aktif di media sosial kami, terutama di Instagram dan Reel, karena media sosial adalah satu alat yang paling mudah untuk kita menginformasikan berbagai informasi pengembangan karir, program-program kerja dari CDAC UMSU. Berikut adalah cuplikan atau rangkuman summary kegiatan kami selama tahun 2023.
Demikian cuplikan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan sepanjang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kami juga akan menginformasikan layanan support dari website cdac.umsu.ac.id yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu atau mungkin kerabat keluarga yang nantinya membutuhkan program-program pengembangan karir. Pertama adalah layanan UMSU Career Fair sebagai mesin pencari lowongan kerja terkini, di mana dalam menu ini nantinya para lulusan UMSU dapat mengakses berbagai lowongan kerja yang telah kami kumpulkan dan telah kami kurasi terkhusus pada layanan menu ini untuk lowongan-lowongan kerja perusahaan-perusahaan nasional dan perusahaan-perusahaan multinasional. Untuk lowongan-lowongan kerja pada perusahaan-perusahaan lokal juga kami sediakan di website. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di menu lowongan kerja. Kemudian layanan berikutnya adalah psikotes online gratis yang kita sediakan bekerjasama dengan Klop untuk nantinya memberikan kesempatan kepada lulusan UMSU, mahasiswa dan lulusan UMSU untuk menguji bagaimana kualitas kepribadiannya, kemudian bagaimana potensi diri, dan yang berhubungan dengan kesiapan kerja melalui psikotes online ini, dan ini kita berikan secara gratis. Kemudian layanan yang ketiga adalah pasar skill. Pasar skill ini adalah satu layanan di mana nantinya mahasiswa dan lulusan UMSU bisa mengakses berbagai kursus-kursus untuk meningkatkan skill, untuk menambah skill, sehingga nanti pada saat mereka lulus bisa bersaing karena memiliki tambahan skill selain pengetahuan dan skill yang didapatnya melalui kurikulum pembelajaran yang sudah mereka dapatkan di perkuliahan. Jadi ini adalah 3 layanan utama yang diberikan melalui website CDAC UMSU. Namun ada berbagai layanan lagi yang kami sajikan di website. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung ke website cdac.umsu.ac.id untuk melihat langsung layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan. Nah, setelah wisuda, apa yang harus dilakukan oleh alumni, terkhusus untuk alumni pasca sarjana? Yang paling utama adalah bagaimana kita nantinya memberikan kontribusi terhadap masyarakat atau kepada masyarakat. Dari mana kontribusi ini bisa kita berikan? Yang pertama adalah dengan kita sukses pengembangan karir atau career development di tempat-tempat kita bekerja, di mana kita mencapai prestasi-prestasi terbaik di tempat kita bekerja, sehingga nantinya organisasi kita bisa melihat bahwa lulusan UMSU memiliki skill, memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat diharapkan, yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ternyata bisa mencapai karir yang tertinggi dan yang berkualitas. Kemudian yang berikutnya, kontribusi yang bisa kita berikan adalah dengan terus meningkatkan skill. Karena dengan terus kita meningkatkan skill, dengan kemauan kita untuk belajar, ini nantinya akan berdampak kepada diri kita sebagai alumni, kepada perusahaan tempat kita bekerja, dan kepada masyarakat. Dengan demikian, kontribusi ini akan lebih dapat dirasakan oleh banyak pihak. Dan tentunya bagi UMSU sendiri ini akan menjadi sebuah goodwill, menambah penguatan nama baik UMSU, karena masyarakat akan melihat bahwa lulusan UMSU terus meningkatkan skillnya. Kemudian kontribusi yang ketiga adalah bagaimana kita juga bisa menggerakkan dan memotivasi diri kita sendiri dan lingkungan kita untuk menjalankan entrepreneurship atau kewirausahaan. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah bekerja, kami mengharapkan atau memotivasi Bapak Ibu juga bisa mulai menjalankan usaha. Bukan hanya untuk mendapatkan tambahan penghasilan, tapi ini juga bagian dari kontribusi kita ke masyarakat. Karena begitu kita membuka usaha, berarti kita sudah membuka peluang kerja untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian ini juga nantinya akan berdampak pada persiapan kita pensiun atau menyelesaikan tugas kita dalam pekerjaan. Kita sudah punya usaha yang menjadi milik kita sendiri, nanti bisa kita
dirasakan manfaatnya setelah kita pensiun. Tapi yang paling utama, kontribusi ini dapat dirasakan masyarakat ketika kita membuka satu usaha atau UMKM yang nantinya bisa menyerap tenaga kerja. Nah, ini adalah kontribusi-kontribusi yang harus kita pikirkan pada saat nanti setelah wisuda, mana yang mau kita jalankan, mana yang mau kita kembangkan, sehingga nantinya lulusan UMSU di masyarakat ini memang memberikan manfaat. Kemudian manfaat itu tidak lain adalah untuk nantinya keberlanjutan UMSU sendiri. Karena dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, karena melihat lulusan UMSU yang berkualitas, maka makin banyaklah nanti masyarakat yang mempercayakan anaknya itu kuliah di UMSU. Itu yang menjadi concern kita, bahwa kontribusi-kontribusi yang kita lakukan tentunya berhubungan dengan going concern UMSU. Nah, kontribusi alumni untuk UMSU secara spesifik bisa kita lihat. Yang pertama, menjaga nama baik UMSU dengan berprestasi pada bidang tugas dan profesi alumni. Kita semua mungkin sudah bekerja, karena rata-rata di tingkat pascasarjana mahasiswanya adalah mahasiswa yang sudah punya latar belakang pekerjaan sebagian besar. Maka ketika nanti sudah selesai, ini menjadi dasar kita untuk mencapai prestasi terbaik di tempat-tempat kita bekerja, di bidang tugas dan profesi kita. Kemudian memberi kesempatan penyerapan alumni UMSU di dunia kerja. Ini juga kontribusi yang diharapkan. Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan atau yang telah membuka usaha, kami mengundang untuk nantinya memberikan informasi peluang-peluang kerja yang bisa nantinya dimanfaatkan oleh mahasiswa atau lulusan UMSU. Karena dengan demikian bisa nantinya kita saling menguatkan lulusan UMSU di dunia kerja. Nah, ini peluang-peluang ini tentunya sangat kami harapkan, karena kami meyakini lulusan UMSU yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu, setelah dia nanti mencapai prestasi atau menunjukkan prestasinya kepada pimpinan-pimpinan di perusahaan, akan menjadi orang yang dipercaya, dan ketika dia melakukan rekomendasi terhadap sumber daya manusia yang akan direkrut perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, tentunya akan dipertimbangkan. Jadi ini kontribusi yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai alumni Pascasarjana UMSU. Yang ketiga, yang berikutnya adalah berbagi informasi, ilmu, dan pengalaman kepada mahasiswa dan alumni UMSU. Bapak Ibu sekalian yang telah meluluskan atau wisuda, nantinya telah mendapatkan ilmu yang cukup, ya, ilmu yang banyak sekali dari para pengajar di UMSU, terkhusus di Pascasarjana UMSU. Nah, setelah Bapak Ibu keluar dari UMSU sebagai alumni, tentunya satu kesempatan nanti Bapak Ibu akan diundang oleh UMSU, apakah nanti diundang oleh mahasiswa, apakah diundang oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Ikatan Alumni, mengundang sebagai narasumber untuk berbagi informasi, ilmu, dan pengalaman. Mohon Bapak Ibu bisa merespon positif, karena dengan begitu kita bisa nantinya berkontribusi meningkatkan wawasan mahasiswa dan lulusan UMSU. Jadi kita berharap berbagi informasi, ilmu, dan pengalaman ini menjadi budaya kita yang bisa kita kontribusikan sebagai alumni kepada UMSU. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, kontribusi alumni bisa juga dengan membentuk, mengembangkan, dan memajukan ikatan alumni. Kalau sudah ada ikatan alumni, bagus sekali, tinggal kita memajukannya melalui program-program ikatan alumni yang sudah ada, atau merancang, mengembangkan program-program baru di ikatan alumni. Kalau belum ada terbentuk, kami memotivasi Bapak Ibu sebagai alumni untuk berkumpul, membentuk ikatan alumni di tingkat program studi kah, atau mungkin di tingkat pascasarjana, karena dengan kita membuat ikatan, tentunya banyak sekali nanti program-program, ide-ide, kemudian sinergi-sinergi yang bisa kita lakukan, sehingga nantinya berdampak pada peningkatan kualitas lulusan UMSU. Yang berikutnya, membantu fasilitas fisik yang dibutuhkan UMSU. Bapak Ibu sekalian, bahwa UMSU terus melakukan peningkatan kualitas fasilitas fisik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak Ibu bisa memberikan bantuan
untuk nantinya membantu pendiriankah atau pengadaankah fasilitas fisik yang nantinya berhubungan dengan proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, baik di pasca sarjana maupun di kelas sarjana dan diploma. Nah, dengan demikian kontribusi ini nantinya bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak di UMSU, dan tentunya eh, bantuan fasilitas fisik ini tidak terikat ya, tidak ada pengikatan atau persyaratan yang lain-lain, kecuali memang niatnya untuk membantu meningkatkan kualitas fasilitas fisik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian memberi beasiswa bagi mahasiswa UMSU. Jika Bapak Ibu punya kelebihan rezeki, punya niat untuk membantu mahasiswa UMSU yang dia punya prestasi tapi ada kekurangan dalam sisi ekonomi, jadi Bapak Ibu bisa menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa UMSU melalui nantinya saluran-saluran di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tentunya ini sangat berharga sekali untuk membantu kelanjutan perkuliahan mahasiswa di UMSU, baik di program diploma sarjana dan pasca sarjana. Jadi kita saling membantu untuk peningkatan kualitas dan keberlanjutan pendidikan dari mahasiswa UMSU yang mungkin ada kendala dengan ekonominya atau keuangannya. Yang berikutnya, membantu promosi UMSU di masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai lulusan UMSU, alumni UMSU, kita adalah perwakilan UMSU di masyarakat. Sehingga dengan kita mempromosikan UMSU di masyarakat, ini tentunya akan mempengaruhi going concern keberlanjutan UMSU di masa depan. Ya. Dan setiap kita nantinya melakukan promosi, tentunya berdampak pada keberlanjutan UMSU, dan nantinya akan diharapkan semakin banyak nanti mahasiswa yang bergabung di UMSU, dididik di UMSU, kemudian melahirkan alumni UMSU yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan itu semuanya akan bergulir dalam rangka untuk kita bisa nantinya tetap memiliki UMSU di masa depan, tidak berhenti karena kekurangan mahasiswa, dan itu semua melalui promosi kita bersama. Jadi tidak hanya kami di internal UMSU melakukan promosi, tentunya alumni yang berada di masyarakat itu juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan UMSU supaya nantinya UMSU bisa terus berlanjut. Nah, yang berikutnya, kontribusi alumni, kami mengharapkan nantinya Bapak Ibu dapat membantu kami mengisi kuesioner tracer study untuk mendukung akreditasi UMSU. Jadi hasil dari pengisian kuesioner tracer study ini nantinya sangat berpengaruh terhadap akreditasi UMSU. Kita semua tentunya ingin sekali UMSU ini tetap akreditasinya unggul, program studi Bapak Ibu tetap nantinya mendapatkan akreditasi unggul, kemudian nanti jika ada pemeringkatan internasional, kita juga inginnya UMSU dan program studi di UMSU ini mendapatkan peringkat yang unggul juga. Dan itu semua datanya dilihat dari hasil tracer study. Semakin banyak yang mengisi tracer study, semakin objektif, semakin bagus valid informasinya untuk bisa menggambarkan secara real bagaimana kondisi lulusan UMSU di dunia kerja. Nah, pada tahun 2024 ini kita sudah meluncurkan Tracer Study 2024, dan nantinya yang akan mengikuti adalah lulusan tahun 2023. Jadi Tracer Study ini memang diperuntukkan bagi lulusan 1 tahun dari tahun pelaksanaan Tracer Study. Ya, jadi kalau Tracer Study-nya ini dilaksanakan 2024, nantinya pesertanya adalah alumni tahun 2023. Dan untuk Bapak Ibu sebagai lulusan 2024, nantinya terhitung untuk pelaksanaan Tracer Study 2025. Namun, Bapak Ibu sudah bisa mengisi pada saat Bapak Ibu sudah menerima ijazah. Ya, karena setelah menerima ijazah maka status di pangkalan data Dikti itu sudah dinyatakan lulus.
dan setiap mahasiswa yang sudah meluluskan perkuliahannya di perguruan tinggi, dia berhak untuk mengisi tracer study atau menjawab pertanyaan tracer study yang sudah disiapkan pertanyaannya itu melalui pertanyaan-pertanyaan kementerian yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Di situ ada linknya s.id garis TS garis UMSU huruf besar ya, TS garis UMSU itu huruf besar. Kemudian yang perlu dipersiapkan itu siapkan NPM, NIK, kemudian buka tautannya, kemudian jawab semua pertanyaan dengan benar dan data terkini, pastikan semua pertanyaan sudah terjawab, kemudian klik tombol kirim atau submit. Ya. Untuk yang 2024 ini, batas pengisiannya sampai dengan September 2024. Jadi Bapak Ibu bisa juga mengikuti timeline ini. Jadi sebelum September 2024, karena Ibu sudah mendapatkan ijazah, sudah bisa mengisi link tracer study. Ya, jadi memang tracer study ini kalau di S1 itu memang diisi 6 bulan sampai dengan 1 tahun setelah dia wisuda. Tapi kalau untuk pascasarjana sudah bisa diisi sejak alumni atau lulusannya sudah mendapatkan ijazah, sudah bisa mengisi link tracer study. Nah, apa itu tracer study? Tracer study adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mampu menyediakan berbagai informasi bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan, serta menyediakan informasi penting mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi pemangku kepentingan, dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi. Jadi dari definisi ini kita bisa melihat bahwa kepentingan tracer study ini untuk evaluasi bagi perguruan tinggi itu, kemudian juga untuk memberikan informasi bagi kelengkapan persyaratan akreditasi pendidikan tinggi. Nah, tujuan tracer study yang pertama mengumpulkan data terkini tentang keberadaan alumni di dunia industri, dunia usaha. Kemudian mendapatkan data terkini tentang kompetensi alumni dan dunia industri, dunia usaha. Kemudian mendapatkan feedback atau umpan balik tentang metode pembelajaran yang diselenggarakan program studi. Kemudian menjadi sumber informasi untuk pengambilan keputusan, peningkatan kualitas perguruan tinggi, kemudian mendukung peningkatan peringkat akreditasi program studi dan UMSU. Selain itu, manfaat tracer study yang pertama, data alumni bermanfaat untuk meningkatkan kontribusi alumni di masyarakat dan UMSU. Dengan menjalankan tracer study, nantinya UMSU akan mendapatkan data alumni yang valid, sehingga dengan data itu kita bisa nantinya menggerakkan kontribusi alumni di masyarakat dan UMSU. Kemudian hasil tracer study bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program kerja CDAC UMSU. Kami juga CDAC UMSU akan mendapatkan manfaat dari hasil tracer study. Dengan informasi itu kita bisa membuat atau melakukan evaluasi dan perbaikan program kerja. Kemudian hasil tracer study bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan UMSU. Kemudian hasil tracer study bermanfaat sebagai dasar pelaksanaan survei pengguna lulusan dalam rangka mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap lulusan UMSU. Setelah pelaksanaan tracer study, biasanya kami akan melaksanakan survei pengguna lulusan. Ini adalah survei kepada instansi, institusi yang telah menggunakan lulusan UMSU, di mana kita akan menanyakan kepuasan mereka terhadap kinerja lulusan UMSU yang bekerja di perusahaan mereka. Kemudian hasil tracer study bermanfaat sebagai data utama yang dinilai pada saat akreditasi sehingga berperan mempertahankan atau meningkatkan status akreditasi dan rekognisi lainnya. Jadi hasil tracer study ini selain nanti berfungsi sebagai data untuk akreditasi, juga sangat nanti dimanfaatkan untuk rekognisi lainnya atau akreditasi lainnya, termasuk akreditasi internasional. Nah, berikut adalah tautannya.
Bapak Ibu tinggal mengetik saja linknya s.id huruf kecil garing TS huruf besar garis UMSU huruf besar ya. Kemudian setelah nanti mengklik itu atau menuliskan itu dan di search ya di website nanti akan tertampil seperti ini. Ya, dimulai dengan mengisi nama perguruan tinggi UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, masukkan NIM atau NPM, masukkan tanggal lahir, kemudian masukkan nama program studi, ya contohnya ini S1 Teknik Informatika, kalau pasca sarjana berarti S2 nanti apa nama prodinya, gitu ya S2 akuntansi, berarti untuk yang magister akuntansi, ya S2 kenotariatan, itu untuk magister kenotariatan. Kemudian masukkan NIK, ya nomor induk kependudukan, kemudian klik tombol selanjutnya. Nanti ada proses validasi data. Jika berhasil, akan muncul keterangan seperti ini. Terima kasih, validasi data berhasil. Kalau belum, kita bisa kembali. Dia nanti ada keterangan belum valid. Nanti kita bisa kembali, kita periksa lagi apa yang salah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita sudah mulai mengisi pertanyaan, ya. Yang pertama yang ditanyakan, jelaskan status Anda saat ini. Pilihannya adalah bekerja full time atau part time, wira swasta, melanjutkan pendidikan, tidak kerja tetapi sedang mencari kerja, kemudian belum memungkinkan bekerja. Ya, tinggal pilih aja mana yang menjadi kondisi Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah bekerja? Kalau memang wira swasta, pilih wira swasta. Kalau memang melanjutkan studi ke S3, silakan ya dipilih melanjutkan studi. Kemudian tidak bekerja karena memang belum bekerja dan memang sedang mencari pekerjaan. Ada juga yang belum memungkinkan bekerja, ya belum memungkinkan bekerja. Ini kondisinya ada persyaratan yang harus dipenuhinya. Misalnya kalau di kedokteran punya persyaratan-persyaratan untuk dia nanti mulai mencari pekerjaannya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda telah mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan atau termasuk bekerja sebelum lulus? Kalau memang Bapak Ibu yang di pasca sarjana ini sudah bekerja, maka jawabannya tidak, karena memang sudah bekerja. Ya. Sudah bekerja tidak, kalau memang eh, belum bekerja jawabannya iya. Ya. Di sini ada pertanyaan, ada kolom yang harus diisi dalam berapa bulan Anda mendapatkan pekerjaan. Untuk yang sudah mendapatkan pekerjaan, maka ini diisi dengan angka 0. Ya, angka 0. Ya, kalau yang eh, sudah mendapatkan pekerjaan atau sudah bekerja, itu diisi 0, di 0 bulan. Ya, 0 bulan. Kemudian berapa rata-rata pendapatan Anda per bulan? Nanti tinggal dituliskan rata-rata ya. Rata-rata take home pay. Ya. Kemudian di mana lokasi tempat bekerja, kita tuliskan provinsi, kemudian kota, kabupaten, apa jenis perusahaan, instansi, institusi tempat Anda bekerja sekarang. Kita tinggal pilih apakah instansi pemerintah, BUMN atau BUMD, institusi atau organisasi multilateral, kemudian organisasi non-profit atau lembaga swadaya masyarakat, kemudian perusahaan swasta, wira swasta atau perusahaan sendiri, kemudian ada juga pilihan lainnya. Kalau lainnya tuliskan, yang tidak ada pilihan di sini bisa dituliskan di sini. Apa jenis perusahaannya? Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, apa nama perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja? Tuliskan nama kantornya supaya nanti kami bisa melakukan survei pengguna lulusan ya untuk nantinya bisa bertemu dengan pihak perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Yang berikutnya yang keenam, bila berwira swasta, apa posisi atau jabatan Anda saat ini? Apabila satu menjawab eh, wira swasta, ya. Kalau kita tadi di awal menjawab wira swasta, nah ini kita harus lebih detail lagi apa posisi kita, ya.
Nanti ada pilihannya sebagai owner, apakah sebagai manajemen atau sebagai staff di tempat usaha tersebut. Ya. Kemudian apa tingkat yang ketujuh? Apa tingkat tempat kerja Anda? Ya, ini pilihannya lokal, nasional, dan multinasional. Tinggal kita pilih aja eh, tingkat tempat kerja kita ini di tingkat lokal, nasional, atau multinasional. Kemudian pertanyaan studi lanjut bagi yang memang studi lanjut, ya Bapak Ibu yang mungkin dari S2 lanjut ke S3 ini perlu diisi, ya. Sumber biayanya dari mana, nanti ada pilihannya, biaya sendiri dan lain-lain, tinggal pilih aja. Kemudian nama perguruan tingginya, nama prodinya, tanggal masuknya. Itu bagi yang memang melakukan studi lanjut. Nah, kemudian yang kesembilan, sebutkan sumber dana dalam pembiayaan kuliah. Ya, bukan ketika studi lanjut, tapi selama kuliah di magister misalnya. Itu sumber dananya itu dari mana? Pilihnya ini ada biaya keluarga, biaya sendiri atau keluarga, beasiswa adik, beasiswa bidik misi, PPA, afirmasi, biaya beasiswa perusahaan atau swasta, mungkin ada sumber lainnya kita tinggal tulis. Ya, tentunya yang untuk magister mana-mana yang memungkinkan tinggal kita pilih. Kalau tidak ada dalam pilihan, tinggal kita tulis di sini. Yang ke-10, seberapa erat hubungan bidang studi dengan pekerjaan Anda? Ya, ini yang dimaksud dengan hubungan bidang studi dengan pekerjaan. Apakah pekerjaan yang kita lakukan sekarang itu memang berhubungan dengan atau relevan dengan program studi yang kita ambil di Pascasarjana UMSU? Ya, jika kita tinggal memilih hubungannya sangat erat, erat, cukup erat, kurang erat, sampai tidak sama sekali. Kemudian yang ke-11, tingkat pendidikan yang paling tepat atau sesuai untuk pekerjaan Anda saat ini. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengukur apakah pekerjaan yang Bapak sudah lakukan sekarang ini memang sudah sama dengan level pasca sarjana, ya. Karena ada beberapa pekerjaan itu yang seharusnya dikerjakan oleh level sarjana, tapi ternyata mungkin dikerjakan yang lulusan pasca sarjana. Jadi tinggal Bapak Ibu memilih ini. Pilihannya adalah setingkat lebih tinggi, berarti seharusnya pekerjaan itu dikerjakan oleh tingkatnya doktoral, tapi Bapak Ibu sudah mengerjakannya, gitu ya. Atau pilihannya tingkat yang sama, artinya pekerjaan itu memang sesuai untuk yang lulusan pasca sarjana, magister maksud saya. Kemudian yang berikutnya bisa memilih tingkat lebih rendah. Yang kita kerjakan ini sebenarnya pekerjaan untuk S1, tapi sekarang kita sudah lulus S2. Ya. Baru yang berikutnya tidak perlu pendidikan tinggi. Bahkan mungkin ada yang tidak perlu pendidikan tinggi. Nah, SMA juga bisa, tapi kita masih menjalankan tugas itu atau melakukan pekerjaan itu. Yang berikutnya, yang ke-12, pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini, ya, menunjukkan kompetensi kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita diminta untuk mengukur bagaimana kompetensi kita, dan ini dibagi dua kelompok. Kalau dia kelompok A itu artinya pada saat ini, ya, pada saat ini. Kalau dia B, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan di dalam pekerjaan. Jadi yang A ini yang kita ukur pada saat ini, yang B yang memang dibutuhkan dalam pekerjaan. Ya, sekali lagi, jadi kita diminta untuk mengukur bagaimana kompetensi kita. Yang pertama kita mengukur kompetensi kita pada saat ini, pada saat kita mengisi kuesioner ini. Kemudian yang B, kita mengukur juga kebutuhan kompetensi di tempat kita bekerja. Ya, ini ada beberapa poin. Etika, nah kita ukur. Bagaimana etika kita pada saat ini kita ukur. Ya, di mana 1 sangat rendah, 5 sangat tinggi kita ukur. Kemudian etika yang B, etika yang dibutuhkan di tempat bekerja, kita ukur. Dan seterusnya, keahlian berdasarkan bidang ilmu, bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, pengembangan. Ya, artinya pengembangan diri. Ya. Itu yang ke-12.
Kemudian pertanyaan ke-13, menurut Anda seberapa besar penekanan pada metode pembelajaran di bawah ini dilaksanakan di program studi Anda? Di sini ada beberapa pilihan, ada beberapa metode pembelajaran yang perlu kita ukur eh, penekanannya, ya penekanannya. Jadi skalanya ordinal, sangat besar, besar, cukup besar, kurang besar, sampai dengan tidak sama sekali. Dan yang kita akan nilai adalah metode pembelajaran, perkuliahan, demonstrasi, kemudian partisipasi dalam proyek riset, magang, praktikum, kerja lapangan, dan diskusi. Kita tinggal pilih mana yang menjadi penekanan, ya. Misalnya perkuliahan, menurut kita perkuliahan ini penekanannya sangat besar, besar, cukup besar, kurang besar, atau tidak sama sekali. Ya, demonstrasi, demonstrasi berarti mendemonstrasikan apa yang diajarkan, ya. Mendemonstrasikan apa yang diajarkan. Jadi dosen mendemonstrasikan apa yang diajarkannya, itu penekanannya sangat besar, atau cukup besar, kurang besar, atau tidak sama sekali. Ini berbeda dengan pemahaman praktikum. Praktikum si mahasiswanya itu yang mempraktekkan apa yang diajarkan. Setelah didemonstrasi, nanti apakah ada metode pembelajaran yang ditekankan mengenai praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa. Magang juga perlu dinilai kalau memang ada magang di dalam pembelajaran. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa pilih tidak sama sekali. Ya, kerja lapangan juga kita nilai apakah sangat besar, besar, cukup besar, kurang besar. Kalau tidak ada kerja lapangan berarti tidak sama sekali. Diskusi juga begitu kita ukur penekanannya, ya. Kemudian yang ke-14, kapan Anda mulai mencari pekerjaan? Mohon pekerjaan sambilan tidak dimasukkan. Ini kita diminta memasukkan angka yang menunjukkan bulan kita mulai mencari pekerjaan. Karena Bapak Ibu ini adalah pasca sarjana, maka di kolom ini bisa kita menjawabnya dengan 0, ya, 0 bulan sebelum lulus dan 0 bulan setelah lulus. Ya. Atau yang lebih amannya bisa langsung memilih saya tidak mencari kerja. Berarti kalau saya tidak mencari kerja, Bapak Ibu memang sudah bekerja. Tapi bagi yang belum bekerja bisa, atau memang dia mendapatkan pekerjaannya itu setelah dia lulus, bisa menuliskan di sini berapa bulan setelah dia lulus mendapatkan pekerjaan. Ya. Kemudian 15, bagaimana Anda mencari pekerjaan tersebut? Nah, jelaskan bisa lebih dari satu. Nah, ini tinggal pilih aja dari mana kita mencari pekerjaan. Contohnya bisa kita pilih melalui iklan, melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan, dan lain-lain. Tinggal pilih aja Bapak Ibu sekalian bagaimana cara kita mendapatkan pekerjaan pekerjaan kita sekarang, ya. Kemudian berapa perusahaan instansi yang sudah Anda lamar lewat surat atau email sebelum Anda memperoleh pekerjaan pertama. Ya. Ini kita tinggal tulis saja berapa yang dilamar dulu, ya, waktu kita melamar pekerjaan pertama. Kemudian seberapa banyak perusahaan yang merespon lamaran, yang menjawab email kita tuliskan di situ. Kemudian berapa banyak perusahaan atau instansi yang mengundang wawancara. Nah, ini kita tuliskan di sini, ya. Oke. Kemudian yang ke-19, apakah Anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? Nah, ini jawab sesuai dengan kondisi. Kalau memang tidak ada, ya tidak ada. Kalau memang ada, ya kita jawab ada, ya. Ini pilihannya tidak, tapi saya sedang menunggu hasil lamaran kerja. Mungkin ada yang seperti itu kondisinya. Ya, saya akan mulai pekerjaan 2 minggu ke depan. Ya, tapi saya belum pasti akan bekerja dalam 2 minggu ke depan. Nah, bisa juga menjawab selain pilihan tadi dengan memilih lainnya dan kita tuliskan apa kondisinya, ya. Yang terakhir ada pertanyaan ke-20.
Jika menurut Anda pekerjaan Anda saat ini tidak sesuai dengan pendidikan Anda, mengapa Anda mengambilnya? Jawaban bisa lebih dari satu. Tinggal kita pilih aja. Kalau kita merasa bahwa pekerjaan yang sedang kita kerjakan ini tidak sesuai dengan pendidikan, ya. Secara normal, kalau memang pendidikan kita sesuai dengan bidang pekerjaan kita, maka kita jawab yang paling atas. Pertanyaan tidak sesuai. Pekerjaan saya sekarang sudah sesuai dengan pendidikan saya. Harusnya ini jawabannya kalau memang kita mengukurnya bahwa pendidikan kita sudah sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Kalau memang nggak bisa menjawab ini, kita tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan kondisi kita. Apakah saya belum mendapat pekerjaan yang lebih sesuai, di pekerjaan ini saya memperoleh prospek karir yang baik, misalnya seperti itu. Ya, tinggal pilih. Kalau ada yang lainnya selain yang ditawarkan, tinggal ditulis apa alasannya ya. Nah, setelah terisi semua 20 pertanyaan ini, barulah kita klik tombol kirim. Nanti ada keterangan seperti ini, terima kasih, jawaban Anda berhasil disimpan. Ya. Kalau belum terisi, nanti ada keterangan juga bahwa ini belum terisi, jadi kita bisa kembali, kita lihat lagi mana pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab. Karena ada beberapa pertanyaan wajib, kalau wajib itu nantinya wajib kita isi, tapi kalau yang pertanyaannya opsional, nggak apa-apa kita nggak isi. Misal tadi kita tidak menyatakan bahwa kita pengusaha atau wirausahawan, ya tentunya kita tidak perlu mengisi informasi mengenai kewirausahaan itu atau usaha kita, karena kita tidak menjawab sebagai wirausahawan. Ya. Baik, demikian penjelasan kami tentang beberapa informasi penting sebagai pengantar kepada Bapak Ibu sekalian yang akan diwisuda. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya kami sangat mengharapkan kontribusi Bapak Ibu sekalian menjadi lulusan terbaik, menjadi lulusan yang bermanfaat, dipandang oleh masyarakat sebagai perwakilan UMSU di masyarakat, menggambarkan UMSU yang unggul, cerdas, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.